Sebenarnya aparat penegak hukum negara tuh mereka tuh tidak ada haknya yang itu. Ya, Pak, sedikit tadi mengulang masalah lahan LU2-nya tadi, berapa hektar yang telah Bapak garap yang diambil oleh PT Korin 3? Klaim itu 38 hektar. 38 hektar. Itu berapa orang, Pak, yang punya 38 hektar? Itu ada, kalau nggak salah ada 6 orang, Pak. 6 orang. Ya. Ada 6 orang punya lahan di situ. Kita ganti rugi dengan ladang mereka yang selama ini mereka garap. Setelah kita prun, kita garap, kenyataannya ya diambil sama aspek, sama Korin 3 ini. PT Korin 3 ini. Iya. Itu diambil gimana, Pak? Yang masalah bekas tebang kebasnya itu diganti nggak itu buat masyarakat itu? Sama Korin 3? Sama Korin 3? Enggak, Pak. Nggak diambil? Nggak diganti rugi? Enggak. Cuma diambil cuma. Cadangkan tahap kedua, Pak. Oh. Cadangkan tahap kedua, tapi diambil begitu saja. Tidak ada ganti rugi sama sekali, Tidak Pak. ada ganti rugi sama sekali. Terus Bapak sudah melapor kemana-mana? Ya ke DPR tadi, Pak. Ke DPR? Kita sudah keluhkan sama DPR. Pak Usuk Supriyadi datang. Tapi sampai sekarang kan belum ada. Sudah berapa bulan, Pak? Dari bulan berapa itu Bapak lapor? Sudah sekitar 5 bulan, Pak. 5 bulan sudah lah. Iya. Berarti dari bulan apa tuh? Ini sudah bulan 5, bulan 6. Bulan 5, bulan 6 kemarin. 3. Bulan 3, Pak. Bulan 3. Bulan 3. Ini kan bulan 8. Ya, bulan 3, Pak. Bulan 3 2012. Iya. Oh, gitulah. Terus gimana? Keluhan Bapak itu lahannya minta dikembalikan apa minta diganti rugi, Pak? Oleh dengan Ya, PT kalau Korin bisa 3? dikembalikan, Pak. Minta dikembalikan. Dikembalikan. Oh, gitu. Sudah dikembalikan. Biar dipakai oleh masyarakat. Tanah di sini, Pak, sudah kena HGU semua. Jadi lahan cadangan untuk pertanian sudah nggak ada lagi. Kasihan yang pecahan kakak yang punya anak 2-3, anaknya bujang, menikahnya di sini. Untuk masa depannya. Untuk masa depannya kan nggak ada. Kalau kita cuma cadangkan yang 1-2 hektar itu kan kasihan, Pak. Ya kalau dia nggak punya anak, Iya. gimana perkembangan selanjutnya itu yang kita. Kalau didatangi sama PT Korin 3-nya, tanggapan PT Korin 3-nya gimana, Pak? Tanah itu? Menurut Bapak pernah? Menurut cerita mereka itu kena HGU, Pak. Cuma kena HGO gitu aja? Ya. Kalau Tran kena apa itu? LU2? Kalau Tran kita cadangkan tahap kedua. Oh, tahap kedua LU2-nya. Ya. Terus nggak diganti rugi atau gimana dari perusahaan, gimana tanggapan perusahaan? Nggak ada, Pak, ganti rugi kompensasinya nggak ada. Nggak ada sama sekali lah. Itu sebelahnya Bukit Raya kena hutan lindung lah, Pak, Bukit Raya ini. Ya, hutan lindung. Hutan lindung juga ada tergarap lah oleh PT Korin 3. Ada sebagian digarap sama Korin 3, Pak. Ada lah. Itu juga jadi masalah, Pak. Selama ini kita jaga bukit supaya Aman, bagus. bagus, supaya airnya bisa dipakai. Kenyataannya Korin 3 bisa robot. Iya. Digusur, Pak. Oh, digusur juga itulah. Ya. Hutan lindungnya sepengetahuan Bapak sebagai LKMD sini, Ketua BPD, itu ada berapa puluh hektar yang telah tergarap oleh PT Korin 3, Pak? Kalau tergarap kurang tahu persis. Kira-kira berapa itu hutan lindungnya yang tergarap? Perkiraannya sekitar 25-an hektar, Pak. 25 hektar itu lah. Kayunya di mana kan? Di kayunya yang hutan lindung itu? Kayunya disimpuk itu, Pak. Oh, dibuang cuma-cuma, nggak dimanfaatkan. Ya. Oh, gitu ya. Bapak sudah berapa tahun tadi jadi BPD? Saya sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Berarti sudah tahu dengan PT Korin 3 keadaannya di sini, Pak. Oh ya, oke. Makasih, Pak. Itu kan statusnya kan status ladang. Setelah kita garap, digusur, mau ditanami, diklaimlah sama si aspek ini Korin 3 ini. Klaim sama Korin 3. Akhirnya kita proses sampai sekarang dia belum selesai. Berapa luas, Pak?
lahan LU2-nya itu? Sedikit aja yang kena, yang di anu mereka Pak, 38 aja. 38 hektar. Iya. Kenapa alasannya nggak dilepaskan aja buat masyarakat ini? Alasan mereka ya kena HGU Pak. Oh, kena gitu. Kena HGU. Terus kalau trans kena LU2 gitu? Kalau Trans enggak. Kalau Trans itu kan masuk itu kita sudah cadangkan untuk anu tahap kedua. Iya, LU2. Tahap kedua. Tapi berhubung dulu karena masih lada, masih padi, akhirnya ketunda. Nah, sekarang kita masyarakat sudah rela dilepaskan. Nah, kenyataannya diambil sama ASPED. Kenapa mereka bukan mereka yang perjuangkan dengan masyarakat? Iya, betul. Ya kan? Kita sudah perjuangkan untuk anu, bahkan kita sudah di perun Pak. Sudah di perun. Oh, udah di front dulu. Sudah di perun sama kita. Di perun mereka yang nanam. Tanamnya akasia. Tanami akasia. Saya nggak tahu sampai prosesnya sampai. Terus kalau masyarakat masalahnya kerugian nggak itu Pak? Kalau sampai di rugi Pak. rugi lah. Rugi kalau memang tahu kayak gitu lebih baik digarap sama masyarakat dari dulu. Itu kan lahan-lahan pertanian. Di sini saya di sana. Gitu kan. Itulah. Masyarakat ini yang merasa rugi Pak. Masalahnya Kehilangan lahan ya. Iya. Masyarakat ini rela memberikan untuk tahap kedua karena kawannya yang belum dapat gitu. Iya. Kawannya belum dapat. Oh. Tapi seandainya memang kalau mau diminta aspek ya nggak boleh Pak. Tapi udah ditanam lah oleh aspek. Sudah. Nggak bisa diusahakan untuk dikembalikan buat masyarakat. Ya sementara ini kita kan berusaha terus Pak. Cuma ya gitu Pak, kita di masyarakat ini ditantang dengan preman, polisi dan sebagainya. Itu kan itu yang membuat masyarakat Takutan. takut. Sementara seolah-olah pemerintah ini seolah-olah nggak begitu mendukung. Jadi ya Oh. berontak kayak yang di Lampung sana. Lalu Kalau Bapak sebagai BPD-nya mengadu kemana-mana aja Pak sudah. saya sudah mengadu DPR Pak. DPR di mana tuh? Sudah mengadu. DPR DPRD Pak. Lamandau. Sudah mengadu DPRD, bahkan kita datangkan DPRD waktu itu. Ada 2 DPR kalau nggak salah Pak Usuk. Pak Usuk. Datang, ada 3 orang Pak datang. Pak Usuk Sutiadi itu datang. Tanggapan DPR gimana? Sudah ada tanggapan? Kita sudah keluhkan sampai sekarang tanggapannya belum ada Pak. Belum ada lah. Dengan saya, Pak Usuk sama siapa-siapa lagi? Pak Usuk Sutiadi sama Pak Pimpinan daerah yang sama yang bekas Kades itu kayaknya. Cuma Pak Umar. Nggak bisa dikasih surat. Iya, nanti saya ini bagaimana mandi kemudian hari. Jadi saya terus bingung di situ. Saya berpanggil Kapolres, bisa tidak bisa, ini harus kita dirugi. Karena ini ya gitu Pak, nggak bisa dikasih surat di luar desa, sama-sama pun nggak bisa, nanti saya sudah dipanggil sana. Tapi sebagian bisa Pak, kenapa bisa sini tidak bisa? Nggak tahu itu. Ya karena saya orang awam Pak, ya sini kan saya mau tenang. Iya. Jadi saya ini susah gini. Masalah tanah itu prosesnya lama, kalau tidak ada surat dari sini dari camat saya juga bisa Pak. Karena untuk keturunan anak saya biar tenang gitu maksud saya. Jadi karena saya dikejar terus. Jadi itu ada terakhir itu surat tangan iya dan tidak gitu aja. Di antara iya, kalau iya pada tangan kalau tidak ya nanti diproses lagi katanya. Dari mana tuh Pak suratnya? Aspek tidak. Itu udah ada sawitnya itu sampai Sudah kita penuh. Berapa hektar Pak yang kemarin? 17 hektar. 16 kalau yang bilang midi yang ukur 17 Pak. Ukurannya sama midi Pak. Udah kami kebawa. Sekarang kan dia diberhentikan dari KOR 3. Sekarang malah punya bapak itu bukan di tanaman akasia, malah diteruskan sawitnya itu oleh titik 3 itulah.
Ini yang jadi kendala, ini ada permainan apa ini? Saya mikir, karena saya orang awam Pak ya, saya ikut aturan dari camat saja, begitu ceritanya. Dulu juga bilang katanya akses nggak mau tanam halus itu katanya. Memang tidak boleh itu. Nggak boleh. Karena di dalam mereka sampai akhirnya, saya ini yang khawatir begini Pak, karena saya itu kasih ganti rugi, surat-surat semua ada, dari pihak ada sana toh, Pak bawah. Nah setelah itu, setelah surat ada, saya undangkan desa, kita binaan nah situ. Nggak mau katanya, wah saya dimuaki kayak anak kecil, barusan kayak anjing itu Pak. Ya, kepala desanya mah gak Tuh caranya, macam-macam sendiri. Iya, matanya buta Pak, lihat ini gambar hasil ini. Apa yang punya uang cuma kamu. Saya ini ada uang 2 juta di pantai di depan saya mau dikandir 2 juta dulu. Parah lagi. Saya bilang, ada bisa punya uang 2 juta. 2 juta itu apa Pak? Ya maksudnya dia semua. Karena baca surat ini belum jelas, keburu ngamuk, keburu marah ke saya. Saya ini juga. Surat ini nggak dipahami dulu. Setelah surat dibaca kepala dinas, disodorkan lagi bahwa per hektarnya tidak lihat pernya itu nggak dilihat ya. Itulah Jadi sama sawitnya itu 2 juta loh Pak. berapa Pak? iya, saya mau dikasih 2 juta maksudnya dia. Saya bilang orang gila itu. Sedangkan satu hektarnya nggak bisa saya belikan juga. Itu perawatannya aja bisa nggak cukup 10 juta. Karena di surat di situ saya kan khawatir. Jadi intinya saya ini tanah kalau nggak ada suratnya saya terus bilang nggak bisa Pak. Betul ya. Jadi di situ mau ganti rugi. Gitu. Yang pertama ganti rugi berapa Pak? Kompensasi hektarnya berapa? 78. Keseluruhan 16 hektar. Berarti 1 hektar berapa kira-kira? 70 bagi 16. Berapa itu? Ini 30, 70. 3 juta lebih sedikit. Rugi. Ya ada yang barangnya sedikit, tapi tenaga dan bibit itu Pak. Sebenarnya Bapak merasa kecewa Pak ya? Iya, kecewa. Karena Bapak sudah berkorban menanam lahan tersebut ya. Ada